ini kita Vkom ya. Ini di sekolah masih hujan juga, jadi hujan 2 hari berturut-turut, jadi kita tetap jaga kondisi ya. Jadi untuk yang terdampak banjir nggak apa-apa ya, artinya nggak usah dipaksakan untuk online sementara, daripada nanti pas ada kendala di listrik dan sebagainya nanti berdampak, kan lebih baik kalian izin aja nggak apa-apa, beritahu nggak apa-apa, kita maklum aja. Nggak, tolong seperti biasa kamera diaktifkan terlebih dahulu. Nah, wajahnya ceria semuanya, senang Bapak lihatnya. Tetap semangat ya, kondisi hujan ini. Kalau memang sedang tidak sehat, apa-apa istirahat kalian hujan. Sekian. Jadi saya ambil gambarnya dulu. Tanggal 14. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita tolong Mas Gali ada? Mas Gali ada? Ada Pak. Ah ya, ini doa Mas Gali. Kemarin kan tidak muncul. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Gali. Kita juga mendoakan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mungkin hari ini terdampak banjir ya. Mudah-mudahan mereka juga tetap diberi kekuatan menghadapi kondisi seperti ini, supaya juga tetap hujannya bisa reda dan bisa beraktivitas normal kembali. Amin. Kamera boleh diaktifkan kalau untuk menginap bandit ya. Kalau mau tetap nyala tidak apa-apa, silakan. Untuk kemarin yang hari apa, Senin ya, Senin untuk Selasa ya, Senin ya, 13 itu. Tadi saya cek memang masih banyak yang belum akses ya ke kafe, ada beberapa ya untuk kelas D terutama ya. Kelas D itu baru 3 ya yang sudah mengerjakan, juga di kelas E juga. Amat Citra belum ya? Belum mengerjakan ya? Iya. Ada kesulitan kah, Mas Noval? Ada Pak. Ya, oke kalau gitu. Yang lainnya yang belum mengerjakan, kira-kira ada kesulitan kah itu? Saya tanya dulu, tidak apa-apa. Ya namanya kita belajar kok. Bapaknya tiba-tiba ngasih PR. Kemarin nggak jelas tapi ngasih PR ya. Nggak apa-apa. Ya kan kemarin intinya tugas itu mereview dari yang sudah pernah saya jelaskan ya beberapa hari atau minggu sebelumnya. Paling tidak kalian kalau memang kesulitan tidak apa-apa, artinya bukan berarti Bapak melarang ya. Memang kemarin saya sempat menyampaikan lagi ke Mas Gali sama Mbak Violita ya, temennya diingatkan untuk mengerjakan, tidak apa-apa ya, artinya ini proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu artinya kalau ada kesulitan itu wajar. Jadi tidak mungkin kan kita misalnya ya langsung dijelaskan langsung paham. Tidak apa-apa ya. Hari ini Bapak akan membahas tugas yang kemarin itu ya, supaya nantinya kalian juga
terutama bagi yang mereka belum, ya tolong nanti bisa dikerjakan aja ya, tolong, karena bagaimanapun kalian juga harus paham, karena itu masih bicara dasar ya nantinya ya. Kemarin kelihatan ya itu yang kemarin ya. Oke, kita akan coba bahas satu persatu ya. Jadi pada konsep di sini ya, kalian tidak usah bingung. Kebetulan yang kita libatkan di sini masih berapa nih? A, B, C, berarti ada 3 variabel gitu. Jadi A, B, C itu bisa dikatakan mewakili variabel-variabel yang kita gunakan ya. Bisa permisi pakai papan Mas Ari? Bisa model 2 ini. Tadi ini ada lagi juga. Itu yang di situ papannya. Kemarin tugasnya di situ diminta konversikan persamaan berikut ya. Konversikan kelihatan ya tulisan bawah atau terlalu kecil? Persamaan berikut itu tulisannya kelihatan apa enggak? Mungkin tugasnya sambil ditulis di buku atau catatannya ya, supaya nanti prosesnya tahu ya. Terutama yang belum mengerjakan A ditambah B C atau B kali C sebenarnya. Kelihatan ya tulisan saya? Kelihatan, Pak. Atau kurang besar? Apa saja? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan, kita harus pahami dulu operator yang kita gunakan. Di sini ada operator penjumlahan, kemudian ada tanda kurung, di mana tanda kurung ini adalah memberikan akses untuk mengerjakan yang di dalamnya, yaitu kebetulan yang di dalamnya BC. Penulisan BC ini sebenarnya kita memahaminya sebagai B kali C ya. Jadi B kali C. Ya, jadi meskipun saya tidak menuliskan tanda kali di sini, BC di sini kita adalah membacanya adalah sebenarnya B kali C. Ya, jadi sekali lagi ada operator tambah dan ada operator perkalian. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, ya, dalam proses kita mengkonversikan ini persamaan berikut ke gerbang ya, ini diminta ke gerbang ya, ke gerbang logika ya. Kita harus mengeksekusi atau mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, cuman saya untuk memudahkan kalian nanti menerjemahkan masing-masing, biasanya saya selalu menempatkan variabel-variabelnya terlebih dahulu. Ya, di sini adalah saya punya variabel A, ada variabel B, dan ada variabel C. Ya, saya menempatkan jauh C. Ya, di mana masing-masing saya beri note atau titik ya di depannya.
Kebetulan di sini semuanya tidak ada yang komplement atau inverse. Komplement atau inverse itu yang ada garis di atasnya, itu kan tidak ada. Berarti normal semuanya. Ya. Kita mendefinisikan dulu yang dalam kurung. Ya, setelah kita membuat variabelnya seperti ini, kita definisikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yaitu B kali C. B kali C, berarti ingat kalian, kalau perkalian kemarin gerbangnya apa? Perkalian. Apa? Kalian? N. Apa? N. Gerbang N. Nah, N ya. Dan. N atau dan. Ya. Jadi gerbangnya N atau dan. Ya, berarti kita perkalian kita definisikan di sini adalah N. Ya. N atau dan. Ya. Ingat, kalau N atau dan, itu belakangnya itu lurus, terus depannya lengkung. Ya, ini adalah yang kita N-kan B, C. Ya, ini berarti langsung ke sini. Ya, ini adalah gerbangnya N. Saya tulis di bawahnya. Ini gerbang N. Ya, ini mendefinisikan adalah B kali C. Ya. Kemudian hasil B kali C ditambah A. Kalau ditambah, gerbangnya apa? Gerbangnya penjumlahan atau ditambah apa? Gerbangnya? Halo? Dengar suara saya? Untuk penjumlahan, gerbangnya apa? Halo? Or ya, Pak. Ya, apa? Or. Or, ya. Jadi gerbangnya or. Jadi ornya itu adalah kita adalah hasil dari BC tadi diorkan dengan A. Ya, berarti or. Or itu adalah gerbangnya yang belakangnya lengkung. Ya. Kemudian depannya lancip. Ya. Ini adalah A, kemudian hasil dari B dan C. Ya, ini adalah gerbang OR. Ya, ini akan menghasilkan output, yaitu kita definisikan tadi adalah X. Ya. Jadi X di sini itu adalah suatu proses di mana dia perkalian antara B dan C, kemudian hasil perkalian dari B dan C itu ditambahkan dengan A, yaitu adanya gerbang OR. Jadi gerbangnya kita hanya melibatkan gerbang N dan OR. Ini contoh untuk tugas yang pertama. Jadi artinya sekali lagi dalam proses pengerjaan atau ke konversi gerbang semacam ini, yang pertama kalian harus perhatikan adalah kita melibatkan operan, istilahnya operatornya apa. Ya. Kemudian variabel yang kita libatkan apa saja. Nah, di sini ada variabel A, B, dan C. Kebetulan ABC-nya normal, bukan komplement. Ya. Untuk yang nomor 1 ini, ada yang tanyakan atau ada yang masih bingung? Silakan. Silakan, kalau ada yang tanyakan atau ada yang masih bingung. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Ahmad Fitra tadi, Novel tadi, paham? Novel? Ahmad Fitra? Jelas? Mana Ahmad Fitra ini suaranya? Paham atau masih ada yang masih bingung? Fitra? Tuh, nggak ada di tempat tuh. Ya, saya lanjutkan dulu. Kita yang nomor 2. Ya, nomor 2. Di situ yaitu adalah Y sama dengan dalam kurung A ditambah B, kemudian dikali ya, kali ini saya definisikan dengan titik aja boleh, atau tanda kali atau X ya, dikali adalah C ditambah
B. Mirip dengan soal yang di atas, yaitu kita mempunyai operator penambahan, tambah, ya, masing-masing di dalam kurung ini, dan perkalian. Ya, jadi kita hanya masih melibatkan AND dan OR. Ya, kebetulan masih lampu, ya. Ya. Kebetulan untuk contoh yang Bapak tugaskan untuk kalian itu adalah operatornya masih penjumlahan dan perkalian saja. Ya, Bapak batasi kemarin seperti itu. Belum Bapak melibatkan itu ada operator NAND, kemudian NOR, eksklusif OR belum ada. Ya, contohnya sederhana aja. Ya. Kita proses di sini. Seperti yang kasus yang pertama, kita mendefinisikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita supaya mudah, kalian harus tulis dulu variabelnya yang kita libatkan. Ya. Di sini saya punya variabel A, ada B, kemudian C, dan D. Ya. Biasakan kita menempatkan variabelnya terlebih dahulu supaya mudah nanti dalam menggambarkan atau mengkonversikan ke dalam gerbang itu akan lebih terarah ya. Bapak boleh tidak urut ABC, boleh sepanjang kalian paham. Ya, biasanya memudahkan urut seperti ini supaya nanti waktu kita menerjemahkan di dalam gerbang itu lebih mudah. Ya. Jadi kita beri tanda dot dulu atau titik simpulnya ya di masing-masing variabel. Ya. Yaitu pertama A ditambah B. Penjumlahan tadi. Penjumlahan tadi adalah gerbangnya apa? OR. Ya. Penjumlahan gerbangnya OR. Ya, berarti di sini ada gerbang OR di AB. Ya. Ini adalah gerbangnya OR. Dia adalah A ditambah B. Ya. Ya. Ini A tambah B. Kemudian yang C tambah D juga sama, gerbangnya OR. Nah, ini juga sederhana, gerbangnya OR juga. Ya, ini sama-sama gerbangnya OR yang di dalam kurung. Ya, ini tadi. Kemudian hasil A ditambah B dan C ditambah D itu dikalikan. Berarti ada gerbang N di depannya. N. Nah, di sini kita ada gerbang N. Ya. Ini adalah N. Ini adalah outputnya yaitu Y. Ya, selesai. Ya, jadi di sini kita mendefinisikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, ya, yaitu kebetulan adalah operatornya tambah atau OR penjumlahan ya. Kemudian hasil dari penambahan masing-masing proses di dalam kurung yaitu kita kalikan yaitu dengan menempatkan gerbang N. Ya, menempatkan gerbang N. Untuk yang nomor 2 atau ada yang masih bingung, silakan boleh ditanyakan. Ya, kita masih di awal karena nanti kalau sudah kita masuk logika gerbang yang kompleks ya, gabungan antar gerbang dan kita melibatkan banyak variabel, kemudian variabel itu digunakan beberapa kali. Ya, paling tidak kalian paham. Jelas ya? Untuk nomor 2? Halo? Jelas? Bagaimana? Terutama yang Jelas, Pak. belum mengerjakan atau belum sempat ya. Oke, makasih. Kita lanjut yang nomor 3. Ya, saya tulis di tengah-tengah sini ya. 3 itu ada Z,
itu sama dengan adalah A kali B ya ditambah T kali B ditambah A inverse atau A komplement. Nah, variabelnya tetap ada A, B, C, D, kemudian ada A komplement juga. Ya, kalau seperti ini nggak usah bingung, nggak masalah. Ya, kita tulis dulu variabelnya. A, kemudian B, kemudian C, dan kemudian D. Di sini ada A komplement atau A inverse. Ya, berarti kita harus memberikan satu simbol yaitu not pada variabel A. Ya, ini saya buat dulu notnya ini. Ya, jadi notnya ini saya buat dulu. Kenapa notnya dibuat dulu? Karena nantinya di sini A ini ada yang A normal, ada yang A inverse atau A komplement. Ya, jadi not saya pasang terlebih dahulu. Ya. Sekarang kita mendefinisikan dulu ini A dikali B. Berarti A-nya A normal, bukan A inverse ya. A-nya A normal. Ya, berarti di sini adalah A dikali B, gerbangnya adalah N. Ya, jangan lupa gerbangnya N perkalian. Berarti adalah di sini, saya letakkan di sini ya. Hati-hati ya, di sini tapi mendefinisikannya ini adalah N. Ingat, yang kita gunakan anormal. Berarti anormal itu yang di sebelum tanda not. Ini. Nah, saya ngambilnya di sini, tarik ke sini. Nah, ini jangan lupa diberi simbol yang tebal. Jadi artinya untuk jalur yang ini adalah A biasa. Bukan komplement. Kemudian ini tadi A kali B. Berarti ini lurus saja. Ya. Kemudian C kali B. Sama tadi. Berarti kita samakan ya. Ini aja. Yaitu N juga. Ya. Ini adalah C dikali D. Ya. Kemudian ditambah A komplement. Ya, ini berarti sebentar ini saya simbol N-nya di sini ya. Yaitu di sini hasil dari A kali B, A dikali D, ditambah dengan adalah A komplement. Ya, berarti ini ada simbol OR. Nah, OR-nya agak besar karena melibatkan 3 simbol. Ya. Yang di sini adalah yang pertama adalah A komplement, ya. Kemudian adalah A kali B, dan ini adalah kemudian C kali B. Ya, ini adalah gerbang OR, maka ini adalah outputnya yaitu Z. Ya. Jadi gerbangnya nantinya seperti ini. Ya, ingat untuk setiap gerbang kecuali not ya, untuk setiap gerbang kecuali not itu minimal dia mempunyai 2 input, minimal mempunyai 2 input variabel. Input variabel yaitu sisi yang dalamnya dari setiap gerbang, sisi yang dalamnya. Kecuali not, not itu hanya selalu 1 input variabelnya. Tapi untuk gerbang lain, baik itu AND, OR, kemudian kemarin ada NAND, ada NOR, ada exclusive OR, ada exclusive NOR. Ya, itu minimal inputannya 2,
ya. Kemudian maksimalnya tidak terbatas. Tapi biasanya dalam gerbang yang ada, kalau kita bicara gerbang dasar, terutama mempelajari rangkaian dasar, itu maksimal biasanya inputannya 4. Ya, 4 saja sudah, nanti kombinasi dari gerbang tersebut itu sudah menghasilkan berarti 2 pangkat 4. Ada 16 variabel atau 16 variasi yang dihasilkan dari inputan 4 tadi. Ya. Untuk yang nomor 3, ada yang ditanyakan dulu. Cukup jelas? Atau ada yang masih bingung? Silakan. Jadi kalau nggak ngerti atau masih bingung langsung ditanyakan ya, nggak usah takut. Nggak usah, waduh ini gimana? Mau tanya takut, mau tanya malu, nggak perlu. Di sini kalau kalian malu bertanya, nggak bisa mengerjakan gitu. Sudah bingung, malu bertanya, nggak bisa mengerjakan. Nomor 3, silakan. Ada yang tanyakan dulu atau cukup jelas? Terutama untuk yang nomor 3. Jadi nomor 3 ini kita melibatkan ada A biasa, yaitu A biasa berarti ngambilnya dari depan ini ya. Kemudian ada A komplement. A komplement itu adalah nilai A yang melewati adalah gerbang not atau inverse. Jadi sambil yang belum mengerjakan dicatat di buku latihan atau buku tugasnya, buku catatan, supaya nantinya setiap saat kalau kalian mau belajar enak. Jadi artinya kalian punya catatan di situ. Silakan, ada yang tanyakan dulu. Jadi sekali lagi kita hanya melibatkan 2 model gerbang. Oh ya, ini ada 3, berarti not ya. Pada contoh atau 3 contoh tugas yang saya berikan kemarin. Silakan dicatat terlebih dahulu. Saya kasih waktu sebelum saya lanjut. Kemudian bagi yang tadi belum ngumpul, segera setelah dicatat, difoto, dikirimkan ke Gavi-nya ya. Catat, dikumpul di Gavi Siskom. Jangan sampai nanti di akhir semester kalian Gavi Siskomnya kosong tugasnya. Untuk kelas D, siapa hari ini yang nggak masuk? Tolong nanti di data ya. Bapak di chat siapa yang hari ini tidak masuk. Demikian juga kelas E ya. Karena nantinya paling tidak Bapak akan bisa tahu siapa-siapa yang nggak masuk pada saat saya menjelaskan ini, supaya nanti waktu dia mau tanya kan saya bisa menjelaskan. Artinya mungkin pada saat saya menjelaskan ini tadi yang bersangkutan tidak masuk, jadi agak tidak paham sebenarnya. Oh, dari itu. Yang di papan kelihatan ya, jelas ya? Atau kabut? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Jelas, Pak, jelas. Siap, siap. Oke, kita lanjut.
Bisa ya? Saya hapus terlebih dahulu. Atau tadi kalau belum sempat nyatat, di capture aja dulu. Nanti terus dicatat di catatannya. Saya beri waktu dulu 5 menit untuk mencatat. Yang belum mencatat, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, contoh lain. Misalnya saya punya R sama dengan A komplement ditambah B ditambah A kali B kemudian eksklusif OR B. Di sini ada variabel A komplement, kemudian B, ada A, ada C, ada D. Kemudian operatornya ada tambah juga atau penjumlahan, kemudian perkalian, kemudian ada XOR, dan juga ada dalam kurung. Di sini kalau kita konversikan ke gerbang, ya, yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, sebelumnya kita harus menuliskan variabelnya, letaknya ya.
Jadi ada A, B, C, dan D. Jadi masing-masing saya beri simbol dulu. Yaitu di sini juga ada A komplement atau A inverse, berarti kita buatkan gerbang not terlebih dahulu pada operator atau variabel yang ada inverse-nya. Ya, ini adalah OR. Ya. Jadi kebetulan yang ada inverse-nya hanya A. Yang lainnya B, C, dan D-nya tidak. Yang pertama adalah kita mengerjakan A komplement tambah B. Berarti gerbangnya OR. Saya buat gerbang OR di sini. OR. Ini tadi not ya, maaf ya. Ini not. Gerbang inverse. Ya. Yaitu A. Ini masuk ke sini. B-nya juga masuk ke sini, di OR. Ya. Kemudian ada A kali C, berarti gerbangnya N. Saya buat gerbangnya A N N A. A-nya ngambil dari atas, di mana atas ini adalah yang sebelum not. Berarti saya simpul ini, tarik sini ke sini. Ya, ini jangan lupa diberi simpul. Jadi artinya yang di sini ini adalah terhubung, yang ada simpulnya ini, simpul hitam. Ya, simpul hitamnya itu terhubung. Sedangkan ada perpotongan di sini, ini jangan diberi hitam. Artinya ini sebenarnya posisinya tidak terhubung. Ya, ini tidak terhubung posisinya. Ya, kemarin kan saya sudah menjelaskan ya jenis simpul ya, yaitu kondisi simpul yang seperti ini atol ya, seperti ini. Ini artinya tidak terhubung, tidak terhubung. Nah, kalau simpulnya adalah ada hitam, simpul ini adalah terhubung. Ya, itu menjadi catatan kalian. Jadi simpul yang tanpa hitam-hitam atau tanda hitam di perpotongannya atau ada lengkungnya, ini tidak terhubung. Sedangkan simpul yang ada hitamnya ini adalah terhubung. Jadi sama kasusnya di sini. Jadi yang di atas ada simpulnya ini terhubung, yang pertemuan antara B yang dilewati oleh A ini adalah tidak terhubung. Ya. Kemudian dia dengan C, berarti C. Jadi AC. Kemudian eksklusif OR. Eksklusif OR, kemarin simbolnya jangan lupa. Eksklusif OR itu berarti adalah sama seperti OR, hanya perisai di dalamnya ada dua. Ya. Ini adalah eksklusif OR atau XOR bacanya. XOR. Ini yang kita XOR-kan adalah hasil dari A ditambah B, kemudian A kali C ditambah di eksklusif OR adalah dengan B. Ini adalah hasilnya tadi outputnya R. Ya. Jadi sekali lagi di sini ada variabel A komplement atau A inverse ditambah B, itu adalah proses yang pertama di OR-kan. Kemudian ada A kali C. A kali C itu adalah A sebelum not atau sebelum inverse, itu dengan C, itu di-kan. Kemudian ada di eksklusif OR dengan B, hasil keduanya.
Maka kita buat exclusive OR-nya di belakang, ini dia akan menghasilkan output R. Jadi tahapannya sekali lagi yang kalian harus pahami adalah variabelnya, ya tadi. Kalau memang ada yang komplement atau inverse, berarti kita harus menyiapkan not nantinya di simbol tersebut, di variabel tersebut. Di mana konsep not ini bukan berarti semuanya not nantinya. Yang di depannya tanda not ini adalah normal, yaitu A biasa. Sedangkan nilai setelah not ini adalah A inverse atau A komplement. Selain itu harus paham simbol dari operator yang kita gunakan. Ya, untuk tambah adalah OR, kemudian untuk kali adalah AND, sedangkan di sini ada exclusive OR. Ya, oke, sebentar. Ini A ditambah AB berarti ini kecuali ada kurung ya. Enggak. Jadi ada kurung ya. Nah, ini kurungnya kurang. Ya, kurungnya kurang. Nah, ini ditambah ini hasilnya berarti kurang lagi. Bentar. Ini ada penjumlahan di sini. Ya, saya salah. Salah ini, salah. Maaf ya, ini saya perbaiki dulu, salah definisinya ini. Soalnya di sini tadi belum ada kurung, kita rancu. Ya, ini tambah ini harusnya. Kemudian, makanya ini saya beri kurung, supaya mendefinisikannya gampang. Itu tadi salah. Maaf, tadi salah. Jadi, hasilnya ini adalah ditambah dulu. Berarti adalah di OR lagi ya. Ini adalah AB-nya, A inverse B. Ini adalah AC. Kita di OR. Ya, hasilnya di exclusive OR. Ya. Ya, saya tadi salah mendefinisikan. Hasilnya adalah exclusive OR. Nah, ini tadi adalah R. Ya. Karena di sini ada tanda tambah, saya tadi tidak melihat. Ya. Jadi makanya pada pertamaan saya beri tanda kurung lagi supaya tidak rancu. Karena nantinya kalau saya tidak beri tanda kurung, di sini ada operator tambah, ada operator exclusive OR. Nah, itu lain jadinya. Kecuali nantinya sini sama-sama exclusive OR. Kalau ini tadi exclusive OR sama-sama, itu tadi yang gambar yang pertama. Ya, gambar yang pertama tadi, kalau ini sama-sama exclusive OR dan tidak ada kurung. Tapi kalau ini saya ganti seperti ini, berarti gambarnya seperti ini. Beda. Ya, jadi ya, ini misalnya saya T ya, ini versi yang tadi, yang satunya ya, saya tulis ulang. Ini misalnya adalah A ditambah B, ya, exclusive OR. Ini saya balik ini ya, A komplement C, exclusive OR. Nah, ini baru kayak seperti ini adalah yang ke pertama tadi. Tapi ini saya balik. Ya, ini adalah A, B, D, D. Ini saya tidak memberikan kurung ya, tapi exclusive OR-nya ada 2, itu artinya bisa jadi 1 kalau ini. Ini tadi ada not. Ya.
Berarti di sini ada OR dulu. Untuk yang pertama adalah ini karena ini A ditambah B ya, berarti ngambil yang di depannya not. Kemudian A komplement C, ini adalah yang di sini. Ini adalah yang ini. Ya. Jadi ini tidak terhubung ya, dilewati. Ini adalah dengan C. Kemudian baru kita adalah eksklusif OR-nya 3 di sini. Ya, yang pertama, yang kedua, ini B-nya. Ya. Ini adalah kita menghasilkan output T. Ya. Jadi pada kasus R dan T ini hampir mirip, hati-hati ya. Di sini saya tambahi kurung tadi, tapi di sini ada operator OR. Sedangkan di sini tanpa kurung, itu adalah yang masuk ke XOR-nya ada 3 proses. A ditambah B, A dikali A komplement kali C, kemudian di eksklusif OR D. Itu adalah seperti ini. Jadi 3-3-nya masuk di eksklusif OR. Dia menghasilkan output T. Ya, jadi kasus yang R dan T ini hati-hati pemahamannya. Terutama kalau tadi saya tidak memberikan kurung, ini agak rancu karena ada penjumlahan dan ada eksklusif OR di sini. Ya. Silakan dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang masih bingung? Sekali lagi tolong dicatat di buku catatan atau di buku tugas. Nanti sewaktu-waktu kalian untuk belajar atau untuk mereview ulang kalian sudah paham ya, sudah tahu proses-proses yang bisa kita terjemahkan dari persamaan menjadi suatu gerbang logika. Ya, ini tadi sama-sama di ini A, ya, gambar ini gerbangnya ini N ya, kalian diam aja ya. Ini A komplement kali C, ini N. Ini adalah N. Nah, kalian kok diam aja, salah ini kan, ini A kali C. Tapi jadi hati-hati ya, pendefinisikannya antara gerbang N dan OR, ya. N itu untuk perkalian, sedangkan OR untuk penjumlahan. Ya. Kemudian simbolnya jangan sampai salah mendefinisikan kaitannya nanti dengan gerbang yang kita bangun. Jadi nilai akhir yaitu nilai R maupun T itu tergantung kombinasi variabel yang diinputkan ya. Yaitu baik A, B, C, D. Jadi nilai A, B, C, D-nya yaitu 0 atau 1 tadi akan mempengaruhi nilai akhir yaitu R dan T-nya. Maupun nilai Z di situ. Yang nomor 3 itu. Ya. Akan mempengaruhi. Jadi misalnya A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0. Outputnya apa dari masing-masing itu? Ya itu makanya kita nanti harus tahu nilai atau tabel kebenaran yang dihasilkan di situ. Ada yang tanyakan dulu di sini? Atau ada yang masih bingung? Cukup jelas atau bagaimana? Cukup jelas?
Halo? Cukup jelas penjelasan saya di papan? Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Oke. Jadi tinggal kalian lihat lagi di situ dan jangan sampai bingung ya. Kalau nggak ngerti atau ada yang masih bingung langsung ditanyakan ya. Rio, bagaimana Rio? Kan Rio baru bergabung beberapa minggu ini. Sebelumnya kemarin kan banyak ketinggalan. Rio, ada di tempat? Bagaimana Rio? Rio, mana ini Rio? Jelas, Pak. Jelas, benar. Iya. Kalau nggak ngerti tanya ya Rio ya. Iya, Pak. Ya, siap. Nanti dikerjakan ya yang 3V-nya. Rio belum mengerjakan juga, ayo. Yang Oh, kemarin. oke, Pak. Ye, siap. Kalau nggak ngerti ditanyakan. Jangan diam. Supaya nanti di akhir semester nggak kebingungan. Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan, untuk pertemuan hari ini, kita sampai di sini. Sekali lagi, tetap semangat ya. Kalian sehat selalu, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar, pakai masker, kemudian hindari kerumunan, dan biasakan cuci tangan atau mandi kalau sudah sampai di rumah. Ya, yang tidak hadir nanti di chat ke saya aja ya, masing-masing ketua kelas atau sekretarisnya, baik dari kelas 10D maupun kelas 10E, ya, ketua kelas atau sekretarisnya, nanti untuk laporan ke kurikulum. Jadi supaya nantinya kalau memang ada yang tidak hadir karena sesuatu hal, tidak apa-apa. Artinya kan kita juga bisa melaporkan juga ke wali kelas kendalanya apa. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, sehat selalu untuk kalian dan keluarga di rumah. Semangat pagi. 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 Terima kasih.